Selamat pagi Bapak Ibu, welcome dalam ibadah Every Nation. Serpong, welcome. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali, welcome. Yang lama nggak ketemu juga welcome. Jadi kita masuk di seri yang terakhir sudah, seri terakhir ya. Dari sermon series The Road Out, ini yang terakhir. Jadi kalau saudara datang hari ini terakhir, it's okay. We can get it even di ini yang terakhir. Berapa dari saudara punya kebiasaan yang kalau misalnya satu event tertentu, hal itu harus ada. So di dalam keluarga saya, salah satunya adalah di keluarga besar saya ya, kalau Chinese New Year itu kita harus ada miswa. Saya nggak tahu berapa saudara itu dia. Di keluarga saya harus ada miswanya gitu. Pokoknya mau gimana pagi-pagi selalu ibu saya masak miswa. Gitu. Terus mungkin berapa kita kalau ulang tahun harus ada cake-nya, gitu ya. Kalau misalnya nggak ada cake-nya, gimana dong? Ya, masih tetap celebrate juga sih. Okay. Tapi ada hal-hal yang in that event atau pertemuan tersebut atau acara itu, kalau misalnya nggak ada, itu nggak bisa. Salah satunya kalau kita mau pergi ke luar negeri, itu nggak bisa nggak bawa paspor, saudara. Saya nggak tahu ada saudara yang bisa pergi ke luar negeri tanpa menggunakan paspor. Tapi kalau namanya paspor, mau udah tinggal 5 menit nyampe airport, nggak bawa paspor, putar balik ambil paspor saudara. Karena tanpa paspor kita nggak bisa terbang. Okay. So hari ini ada sesuatu di kitab Keluaran yang selama ini saya miss. I don't really get it sampai waktu saya siapin ini. Saya baru sadar, wow, throughout this year I just miss this. Dan I hope this will, di melalui ini kita belajar sama-sama bagaimana ada sesuatu yang tidak boleh tidak ada, yang nggak boleh, this is missing. Jadi kita akan belajar sama-sama dari Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Kita udah belajar di minggu sebelumnya bagaimana Tuhan memanggil keluar bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan dari mulai tulah pertama, kedua, sampai yang terakhir yang ke-10. Di antara tulah-tulah dari 1 sampai 9, tulah yang ke-10 ini sangat ekstensif, saudara. Dari Keluaran 11, 12, 13, nanti diulang lagi di kitab Ulangan sebenarnya. Jadi bagaimana begitu detail tulah yang ke-10 ini harus direspon oleh orang Israel. Jadi mereka ada preparations, yang lain-lain kan pokoknya mereka dengar, oh nanti besok ada lalat, oke. Besok ada kata, pokoknya udah gitu ya, ya udah tahu selesai gitu. Tapi yang ini enggak, you have to do something with it. Dan ini yang saya baca waktu saya mempersiapkan ini, wow, saya baca ini udah berapa kali, tapi I've been miss out this part. Dan saya berdoa kita bisa capture sama-sama dan kita bisa bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Amin. Saya boleh meminta Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan membaca bersama-sama dari kitab Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Oke. Saya akan bacakan, setelah itu kita akan berdoa. Keluaran 12 ayat 1 sampai 14, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela,
berumur setahun, kamu boleh ambil domba atau kambing, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan, turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biar Kau berbicara ke dalam hati kami dan membuka mata hati kami melihat akan janji-Mu, melihat akan karya-Mu di kayu salib melalui kisah anak domba ini bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amen. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ini sebuah kisah yang agak panjang, Saudara. Saya juga gak bisa ambil semuanya. Just part of it. Begitu detail, ada banyak hal, waktunya, cara melakukannya, makannya, dan sebagainya. Jadi kita akan belajar 3 hal dari firman yang kita baca. Yang pertama, bagaimana pentingnya the significance of the lamb. Yang kedua, what is the meaning of Passover, makna dari kata Paskah. Bahasa Inggrisnya Passover ya. Dan kemudian bagaimana kita perlu melihat suatu domba yang luar biasa, yang domba akhir dari Paskah yang sesungguhnya, the ultimate Passover lamb. Kita udah baca tadi, dikatakan pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai kepada anak binatang akan kubunuh. Let me give you the context a little bit. Buat kita, anak sulung, so what? What's the big deal? Itu kan ada anak buat kita pikir okay, semua yang anak sulung, artinya sebenarnya Firaun juga anak sulung sebenarnya, ya kan, dia anak yang pertama. Kita hidup di culture di mana kita ya anak pertama, anak kedua, kita mungkin dari waktu beberapa dari saudara mungkin kalau anaknya itu cuma 1 atau 2, ya yang kedua, yang pertama nggak beda-beda amat gitu ya. Tapi kalau punya anak banyak, anak yang pertama dengan yang belakang jadi agak berbeda. Tapi what does it mean the firstborn for the ancient people, buat orang-orang waktu itu? Jadi anak pertama, anak sulung buat orang-orang ancient times waktu itu, anak sulung itu mewakili seluruh keluarga. Jadi makanya kalau misalnya dia dapat warisan, dia warisan yang terbesar. Artinya kalau dia harus berkorban buat keluarga besarnya, apapun yang terjadi dia harus berjuang untuk keluarga besarnya. Jadi yang sulung ini mewakili seluruh bangsa, seluruh kaum keluarga. Jadi kalau ada apa-apa, ada kesepakatan dan sebagainya, yang harus maju ya anak sulung ini. Kalau harus bertempur, yang harus di depan ya gini. Jadi yang namanya anak sulung itu mewakili seluruh keluarga.
Tapi yang anak sulung ini juga mengatakan bahwa I did what is valuable for the people. Kita hidup di culture di mana kita dihargai, kita dilihat penting itu dari pencapaian-pencapaian kita, gitu ya. Kalau lihat LinkedIn profilnya seseorang itu, banyak banget. Jadi pencapaian personal, individual, gitu ya. Tapi buat orang waktu itu, seseorang itu dilihat berharga, penting karena pengorbanan yang dia lakukan bagi komunitasnya, bagi keluarganya, bagi sukunya. Makanya zaman waktu itu mungkin the father, the firstborn get everything ya, duluan, karena dia udah berkorban duluan. Nah, buat orang Israel dan orang-orang Mesir waktu itu, they know that the firstborn is special. Itu penting. Jadi kematian anak-anak pertama, the firstborn, itu mulai dari istana raja, dari istana Firaun sampai di kandang binatang, all the firstborn died. It's very significant in the sense bahwa the firstborn ini menggambarkan penghakiman yang Tuhan berikan. We'll go through the penghakiman. Tetapi firstborn ini menggambarkan kepada kita bahwa penghukuman yang Tuhan lakukan, this is for the whole race, gitu ya. Which is in this case adalah ilah-ilah yang mengopres, menekan bangsa Israel. Jadi the firstborn bermakna this is not just orang the firstborn, tapi for the whole race. Bahwa this freedom is also for the whole race, kira-kira gitu ya, seluruh bangsa Israel. Jadi buat kita mungkin agak aneh, tapi that's the meaning buat mereka. It's more than just anak yang lahir pertama. Kemudian Tuhan bilang execute judgment. The judgment is for the whole. Kita bukan melihat kayak bangsa Mesirnya, tetapi bahwa oppressions, semua penindasan, semua kejahatan yang mereka lakukan terhadap bangsa Israel, the judgment, this is the day. Tetapi kalau kita pelajari sama-sama, the judgment ini juga bukan cuma orang Mesir, tetapi Alkitab memberikan gambaran kepada kita that this judgment is also the judgments of sin. Ada sebuah penghukuman buat dosa, tetapi juga ada the judgment buat setiap oppressions yang terjadi terhadap umat manusia. Buat kita, now the lamb, gitu ya. What is the significance of the lamb? Ya udah ya, hewan gitu. Mungkin buat kita dengarnya sekarang kayaknya sadis gitu kan, bener ya? Berapa dari saudara pikir kayaknya sadis gitu. Ini udah domba gitu, udah cute gitu, terus ya disembelih kayaknya kok very scary gitu ya. Tetapi kita memberikan kepada kita bahwa anak domba ini is not just the lamb yang random. They have to prepare, disiapin. Gak boleh cari udah nih, yang kayaknya dijual juga nggak laku, yang ini aja gitu ya. Udah nggak sehat, kayak mungkin kakinya udah bentuknya beda sebelah gitu ya, udah yang ini aja deh, mau disembelih juga gitu. Mungkin kita secara komersial akan berpikir seperti itu, tapi yang itu nggak bisa. Ini harus completely perfect gitu ya. Kamu harus prepare dan all of that. Jadi ini there is a sacrifice ya. Ada the sense of this is something that is valuable, yang buat mereka waktu itu this is bukan mainan gitu ya, bukan sesuatu yang biasa-biasa. The concept of the lamb is not the first time buat orang Israel waktu itu. Karena kita udah tahu sebelumnya kisah bagaimana Abraham, Tuhan panggil, korbanin anak kamu, ya kan? Buat kita mungkin waktu kita dengar kayak sekali lagi scary, betul gak? Masih Tuhan suruh Abraham korbanin anaknya sendiri. Ini waktu Abraham naik ke gunung itu, anaknya kan tanya. Saudara kalau jadi bapak ya, kalau anak kita tanya nih, bapak, ini kita udah kayunya udah ada semua. Saya pikir Ishak udah terbiasa menyembah Tuhan bersama Abraham juga. Jadi dia udah tahu, ini this is the kind of journey di mana kita worship, gitu ya. Terus dia tanya, tapi kita kayunya udah ada, apinya udah ada, dombanya mana? Selama ini dia tahu selalu ada dombanya. Lalu Abraham bilang, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya.
for the people at that time, this is something yang juga common. That they have, kalau kita baca di bagian lain di Alkitab, bahwa the firstborn itu harus di-redeem. Jadi kalau mereka dari hewan, ternak mereka yang the firstborn itu harus diganti. Karena the firstborn itu punya Tuhan. Saudara, kalau saudara lihat the ancient background-nya Abraham, dia nggak kayak kalau saudara pikir Abraham kok kayak kalau kita kayak bapak ini nggak punya kewarasan gitu kan. Tetapi buat the people at that time, apa yang Tuhan bilang itu very make sense and common, karena buat mereka the firstborn itu harus ditebus. Jadi makanya it's not just kill, dibunuh gitu, bukan. It has to be, there is a process, a ritual di mana this is an exchange happen. Jadi anak the firstborn ini bisa hidup because ada penggantinya. Kira-kira kayak gitu. Waktu saudara bayangin waktu Abraham naik ke gunung itu, dia I don't know, dia berpikir kayak gini pikiran dia. Dia bukan berpikir wah Tuhan kayaknya sadis banget, tapi dia pikir God you are, ini benar, maksudnya this is make sense for me, bahwa the firstborn has to die dan dia has to give it up gitu kan. Tapi Tuhan gak bilang di-redeem, ditukar gitu kan, you have to give it up. Jadi buat Abraham it makes sense at that time. Sekalipun begitu, ya saya percaya perasaannya campur aduk gitu kan. Tapi this lamb, apa yang kita tahu, bukan Ishak yang dibakar, dibunuh di sana, tetapi domba yang disediakan Tuhan. Makanya dia bilang domba yang di atas gunung Tuhan akan disediakan, karena dia Tuhan menyediakan anak dombanya dia sendiri. Jadi yang mati itu ada di gunung di mana Abraham mengorbankan domba itu, yang dikorbankan bukan Ishak tapi domba yang disediakan Tuhan. Kira-kira gitu ya. Now this story repeats, dan buat orang Israel now makes sense. Dulu dia dengar cerita Abraham mungkin for generations over generations. Sekarang dia see that this is the lamb that I'm going to sacrifice, saudara. Jadi dikatakan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi yang menarik di sini, kalau saudara baca tulah-tulah yang lain, Tuhan ada favor gitu ya, terjadi di tanah Mesir tapi nggak di Goshen. Tapi yang kali ini, this is judgment, and this judgment will gonna hit everybody in Egypt, termasuk for the Israelites. Karena apa? Aku loncat ayat 22 kita nggak baca, dia bilang waktu itu terjadi kamu nggak boleh keluar rumah. Artinya gini, kalau kamu orang Israel, kamu keluar rumah, kamu juga tetap mati. It's not because kamu orang Israel, kamu pilihan Tuhan karena God show you favor gitu. Tapi when the judgment kamu keluar, kamu juga akan mati. So this is telling us bahwa it's the lamb that actually protects. Darah yang diambil taruh di, mungkin kita udah pernah lihat, tonton di filmnya gitu ya, mereka taruh di tiang rumah, kemudian di ambang atasnya gitu dengan darah domba. Jadi waktu penghakiman itu datang, harusnya ke dalam rumah itu lewat, namanya kata Passover gitu ya, we will go through that later. Tapi sebenarnya yang membuat mereka selamat itu bukan karena semata-mata mereka orang umat pilihan Tuhan, bukan, tapi semata-mata karena domba yang dikorbankan. Jadi pada malam itu ya, how is the significance the lamb? Pada malam itu, waktu mereka makan, someone has to die, ya kan? Either the firstborn died or the lamb died. Saudara, kalau saudara bayangkan di malam itu saudara makan bersama dengan orang Israel gitu kan, mereka bisa makan daging yang prosesnya begitu panjang, tapi waktu mereka makan udah full dress gitu ya, bukan kayak santai-santai gitu. Kalau kita tuh mungkin saudara
kalau saya bawa istri saya pergi, oke, udah siap nih gitu kan. Kalau saya udah siap, artinya begitu starter mobil, langsung jalan gitu. Ternyata nggak udah siap itu, masih ada ini, naikin ini gitu. Saudara, buat mereka itu makan itu all dress udah siap nih. Once we finish this, we'll go out. Okay? Jadi waktu mereka itu, they realize di rumah yang lain, kalau nggak ada darah anak domba, somebody has to die there. Di rumah itu kita nggak mati karena the lamb already died for us. It's a very significant understanding for us sebagai orang Kristen. Kita melewati apa bukan karena kita umat pilihan Tuhan. So kita nggak bisa play around with our salvations karena kita semata-mata kemurahan Tuhan. Jadi orang Israel nggak sadar, oh aku orang Israel kok, I will be safe. No, you will not save on that judgment. Gitu ya. Kamu cuma save karena the blood of the lamb udah ditaruh. Jadi the blood of the lamb cover them. So that will give us the meaning of Passover. Kata Passover, very interesting. The Hebrew language itu kira-kira gini. Artinya itu loncat gitu ya, skip ya. Kadang kata Pesah itu diterjemahin itu orang yang kayak lemah kakinya gitu. Jadi saudara mungkin ini ya, saya mungkin pernah jalan ke Sandung gitu, kelingkingnya kesandung pinggiran kursi, saudara, sakitnya aduh kayak apa gitu kan. Nah itu jalannya kan harus sambil loncat-loncat gitu ya, di sini takut rubuh. Oke, artinya kita skip gitu ya, karena skip banget gitu. Nah, that's the word Pesach means gitu. Nah, buat konteks orang Israel waktu itu, Pesach itu artinya gini, the judgment will do like this. Jadi pada judgment ada orang, judgment come, judgment come, judgment come, judgment come, gitu kan. Tadi begitu melihat the blood of the lamb, skip, loncat, lewat, judgment lagi, judgment lagi. The word Passover means skip, tapi juga di dalam beberapa hal dikatakan gini, bahwa aku akan lewat daripada kamu. Kasih tahu bahwa judgment itu bukan sekedar skip, tapi seolah-olah itu juga protection bahwa, hey, tadinya the judgment has to come to you, but because the lamb is in between the judgment and you, now the judgment skip. Gitu kira-kira. That's what Passover means. Dan buat kita hari ini, this is very important. Karena apa? Karena kita harusnya terima semua judgment itu. Jadi semua penghukuman atas dosa kita dibayar sama siapa? Dibayar oleh darah anak domba. The second things yang important for the Passover is that the Passover itu juga it's a new time for them. Jadi buat orang Israel, kalendernya mereka itu berdasarkan the Passover. Dikatakan bulan ini menjadi permulaan segala bulan bagimu, yang akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Jadi Passover itu menjadi turning point buat mereka. What's the difference? The moment mereka keluar dari Mesir, saudara tahu the story is like this. Jadi begitu the time plague happen, semua the firstborn meninggal, orang Mesir kira-kira gini, udah deh, kamu udah jangan di sini lagi, please go, kira-kira ya. Kita udah nggak mau ada kamu lagi di sini, nanti kita semua mati gitu kira-kira buat mereka kan. Tapi kamu bilang gini, no, you are not going to go out empty-handed, kira-kira gitu. Kamu akan minta semua tetangga kamu all the jewelry. Kalau sudah baca dikatakan gini, kamu di jewelry-nya itu semua perhiasannya itu bukan ditaruh di tas di bawah, ya, dipegang mereka punya backpack kali mungkin, tapi they have something to bring. Tapi enggak, dia bilang, you're going to wear it on your children. Jadi mereka akan keluar itu full with all the gold, kira-kira gitu. Dan mereka keluar dari Mesir not as a slave, mereka keluar as a free people, orang yang merdeka, gitu kira, bangsa yang merdeka. Karena apa? Karena ditebus oleh Tuhan. Ayat 14 ini kita udah baca, ini peringatan bagimu. So this is the new identity buat orang Israel, bahwa this is new
freedom people, dia set free. Now you going to live your life with God, kira-kira gitu. This will make us a lot of difference. Karena apa? Sering kita pikir, banyak orang yang bilang sama saya, perjanjian lama udah nggak relevan lagi. No. Kamu belum bacanya long enough to get it understandable. Kalau saya tanya saudara, 10 perintah Allah dikasihnya di kitab Keluaran ya, Keluaran 20. Jadi Keluaran dari 1 sampai 40, 20 sampai ke belakangnya kira-kira itu tentang the law. Gitu ya, semua tabernakel, semua sangat detail. Tapi pertama Tuhan kasih 10 perintah Allah. Berapa dari saudara berpikir 10 perintah Allah itu mulainya dengan jangan gitu ya? This is the openingnya, dia bilang. Lalu Allah mengucapkan firman ini, dia berkata, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. This will give us a different view of the law. Kenapa? Karena dia nggak kasih law dulu sama kita. Dia set us free dulu. Saudara lihat orang Israel tuh nggak terima hukum Taurat dulu. Tuhan bilang, aku bebasin kamu dari perbudakan. Now I give you my word. Gitu kira-kira. Jadi orang Israel itu bukan kayak budak yang I have to receive any term and conditions. Para Bible scholars itu bilang the covenant yang dibuat Tuhan sama orang Israel itu bukan vassal suzerain. Vassal suzerain itu yang berkuasa sama yang sudah kalah perang gitu, mereka bikin perjanjian, dia harus terima all the term and conditions. Enggak. Orang Israel itu dikasih covenant as a free people. Saudara bayangin dia, Tuhan gak kasih the law itu waktu di tanah Mesir. Tuhan kasih the law di Gunung Horeb yang istilahnya gini, aku bebasin kamu dulu, now I give you my word, gitu kira-kira. That give us a different understanding how we view the word of God. Kita taatin firman bukan karena kita harus, tapi karena dia udah mati dulu buat kita. Amen. Jadi the Ten Commandment nggak dari the law dulu. It's actually telling us, I set you free first. It makes a difference in our Christianity. Kenapa? Karena kekristenan kita bukan I do this, God will bless me. Tapi God's done this for me. Now I respond to what He has done. Amen. That's what makes Christianity different. Let's continue. So the Passover means that dia bukan cuma skip the judgment, tapi dia protect us from the judgment. Jadi Passover itu provisions, penyediaan Tuhan buat dua hal bersamaan. Kita mungkin susah ngertinya. Dia kasih judgment, tapi dia juga kasih salvation buat kita. Judgmentnya jatuh kepada the firstborn yang mewakili the whole race. Dan dia kasih salvation. Now you are free to live according to my word. Lastly, the ultimate Passover lamb. Saudara mungkin udah tahu, oh ya Yesus itu anak domba Paskah gitu ya. One of the things yang waktu saya baca ini bolak-balik, this is, doesn't fit me all these years gitu ya. Yohanes bilang ini, pada keesok harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. The Gospel of John, Yohanes Pembaptis bilang, this is the Lamb of God yang menghapus semua dosa manusia. Dia bayar. So the judgment that happened di Mesir, sebuah gambaran the true judgment yang datang kepada seluruh umat manusia. Tapi Tuhan kasih His only Son, His only firstborn, kira-kira gitu ya. Untuk apa? Untuk tebus kita, supaya kita bisa merdeka. This is something yang buat saya miss adalah ini. Di Lukas 22, Yesus bilang sama murid-muridnya, ini perjamuan malam terakhir. Sudah tahu ceritanya, bukan yang digambar sama Leonardo da Vinci ya. Oke, setelah makannya kita foto bareng, dilukis bareng, bukan ya. So that's Da Vinci story gitu ya. Tapi katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita, sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Semua Injil mencatat mereka ada
the last supper, makan malam terakhir. Dan itu adalah makan Paskah, saudara. Matius tulis Injilnya buat orang Yahudi. They have very strong cultural Jewish background at the time. Buat saya, gak mungkin mereka miss to mention it, the lamb. Saudara baca semua Injil, tidak ada satupun mereka yang bilang mereka makan domba Paskah. Gak mungkin miss. Kayak kita pergi ke airport kagak bawa paspor, the Jews gak bakal miss it. Jadi waktu Yesus bilang, this is my body, this is my blood, the lamb-nya is himself. Dia gak bilang, menurut saya penulis Injil, mereka bukan mikir, God, we just blew their mind gitu kan. Ternyata benar-benar kamulah the Passover lamb itu buat kita. Jadi waktu Yesus bilang, aku mati, aku menderita, aku dikorbanin, that's what it mean for you, kira-kira. Dan buat kita hari ini, kalau kita baca Injil, all the disciples completely sure, mereka nggak ada satupun dari mereka ragu-ragu, aku harus masukin domba Paskah nggak in that story gitu ya. Nggak ada domba Paskahnya in all the gospel there. Karena dombanya itu adalah Yesus sendiri. This give us a strong sense bahwa dia udah sungguh-sungguh mati buat kita. Kemudian dia kasih kita the new era of living as humanity. All other religion tells us this. You do this, God will bless you. Betul kan? Kalau kamu mau jadi ini, harus gini. Karena saya udah tanya, apa sih syarat-syaratnya jadi orang Kristen? It's very hard. Apakah lakuin ini, baca Alkitab, berdoa, pergi gereja, jadi orang Kristen? Not really. Jadi orang Kristen is really how we respond to what Jesus has done for us. And the rest of the journey of our life sama seperti orang Israel. Mereka keluar dan the journey of transformation happen. Kita jadi orang percaya bukan karena kita cukup baik. Kita diterima jadi keluarga Allah bukan karena kita cukup tahu Alkitab, tapi semata-mata karena Kristus sudah mati bagi kita dan kita mempercayainya. The lamb yang mereka slain itu for every household gitu ya kira-kira. Makanya ada adalah for me and my house we will serve the Lord. Artinya this is very very personal in the sense of context of salvation. So we have to respond it di dalam personal kehidupan kita. 1 Petrus 2 ayat 9 gitu, tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. So that's what Jesus has done for us. So the Lamb, udah mati buat kita, buat orang Israel di Paskah yang pertama, mereka terima itu sehingga mereka bisa merdeka. Now for us, the Lamb udah nggak lagi domba ini, tapi Yesus Kristus jadi ultimate Lamb-nya buat kita. Now, how do we apply this in our life? Kalau kita sadari, the Christianity, what Jesus gave to the world, to the humanity adalah, hey, you don't have to do something so that God will love you more. Because Dia udah choose to love you. Di dalam banyak hal, kita yang seperti kalau orang Israel kan, udah disayangin, udah dikasih unconditional love. Kita pengennya conditional love, betul nggak? Seringkali, berapa dari saudara, kadang saya juga masih ada dalam area di mana, kalau aku baca Alkitab lebih banyak, I feel better. Saudara kayak gitu? Atau saya doang? Aku udah lakuin pelayanan, I feel a better Christians. The reality, nothing to do with that. Saya mau saudara baca Alkitab, definitely. Saya mau saudara beneran saudara terlibat di dalam pelayanan atau di dalam lain, tetapi none of that makes God
love us more. Karena dia udah mengasihi kita waktu kita masih berdosa. So this gives us a new way looking our Christian life. Karena dia pilih untuk mati tebus kita selagi kita masih memang gak layak ditebus. Yang kedua, what is make this Christianity very different is that kita karena kemurahan Tuhan kita gak bisa sombong. Kenapa? Karena bukan kita kan. Tuhan mengasihi kita because He just love us, bukan karena kita udah baik. Tapi kita juga nggak bisa rendah diri. Kenapa? Begitu dipilih kok. Benar nggak? So Christianity, apa yang Yesus bilang baik sama kita, this give us a sense of humility. At the same time, membuat kita have a sense of confidence. Kenapa? Karena dengan semua dosa kita, Tuhan tetap pilih untuk mati buat kita. Jadi the Christianity is different in the sense bahwa dalam kehidupan kita difference gini. Saya nggak bisa feel less than other people karena achievement. Well in this life we achieve something, kerjaan, whatever, business, all that. Kita nggak bisa feel less than other people karena kita punya less, kita achieve less and something like that. Tapi at the same time kita nggak bisa look at other people less. Dia nggak achieve seperti kita dan sebagainya karena apa? Anyway kita bukan karena kita tapi karena kemurahan Tuhan. I think the Christianity humility-nya bukan think less other people or think ourselves less, tapi kita think about ourselves less. Kita jarang mikirin diri kita sendiri karena kita lebih banyak mikirin Tuhan. Kira-kira tapi intinya kita nggak lihat orang lain lebih atau kita lebih. We just think about ourselves less, okay? Another way we can apply this is that in the sense of humility, tapi in the sense of sometimes kita hidup in the culture of achievement. Saudara, I just remember saya ngajar gitu ya. Ada students yang saya ajarin. Soal fisikanya susah banget, saudara. Dapat 94 nih tesnya, gitu kan. Waktu dia kasih saya, wow, you're done a great job, you know. This is 94 itu, wow, just achievement. Tapi I'm not happy, Mister. Why? Gue bilang, aku kalau tes, aku gak dapat 90 kali, gue bilang gitu. You done a great job, gitu kan. No, kenapa? Karena ada temen gue dapat 98, Mister. You know, sometimes in our journey of life, kita compare ourselves with the achievements of other people. Then we think that our Christian life, our walk with God juga measured based on that. Tuhan mau ingin kita, no, we are not measured based on that. Kita benar-benar He chose to love us and pour it out all to us. Makanya I just want to share this with us. When we can see God, what He has done for us, apa yang kita punya, apa yang kita miliki di dalam kehidupan keluarga kita, pekerjaan kita, in our relationship, it's all the grace of God. Amen. 2 Korintus 5 ayat 17 bilang gini, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Biar firman hari ini mengingatkan kita in our Christian life. It's not a function of what we have done for God, but it's more on what He has done for us, how we will respond to it. As we worship, saya mau saudara mengambil waktu mengizinkan Roh Kudus mengingatkan saudara. I know this is a little bit heavy topics, tapi it's good untuk kita digest sama-sama to realize none of our performance make us a better Christian. Even none of our failure make us a worse Christians.
akan menyembah Tuhan, as we worship, I want to invite you to open up your heart to let God tells you that He loves you so much that He died for us. Izinkan Tuhan mengatakan, I just love you so much. Semoga izin saudara Tuhan menerima, this is how God loves you. Yang kedua, as we worship, I believe berapa dari saudara feel like, God, I need to do this more, I need to perform this more. Tapi Spirit Tuhan bilang, it's okay, I did it for you. Or maybe there is a failure that you made. Saudara pernah melakukan kesalahan that you feel like, God, I feel so bad, I feel so condemned, I'm so bad. Tapi Tuhan bilang, that's okay, I still love you anyway. I want you to get out from there, keluar dari sense of condemnations and let God minister to